Bukan sekedar ucapan, kasih sayang juga perlu dibuktikan dengan tindakan. Tak hanya kepada pasangan atau keluarga, kasih sayang yang tulus juga bisa dilakukan kepada orang lain, sekalipun kita tidak mengenalnya. Yap, bukan akal bulus, kasih mereka tulus, pastinya versi on the spot. Suami seperti ini dijamin tidak akan lakukan KDRT. Kasih sayang memang perlu dibuktikan. Tak sekedar omongan, seorang pria di Cina bernama Zhang Mingrong membuktikan rasa sayangnya kepada sang istri dengan cara menggendong istrinya untuk pergi ke puncak gunung Taishan. Bukan tanpa sebab, ia pernah berjanji kepada wanita menjadi istrinya itu untuk suatu saat mendaki ke puncak gunung Taishan guna menyaksikan matahari terbit. Sayang, janji belum terlaksana. Sang istri suatu ketika mengalami kelumpuhan. Nah, untuk menepati janji kepada orang yang terkasih, Zhang pun menggendong sang istri pergi ke tempat yang pernah dijanjikan. Perjalanan berat selama 12 jam tak menyurutkan semangat Zhang. Ibu menguras tenaga demi temukan jasad sang anak. Ungkapan kasih ibu sepanjang masa sepertinya berlaku bagi wanita asal Amerika Serikat bernama Connie Goodwin. Selama 7 tahun, Connie memendam kesedihan yang mendalam karena anaknya Edward Goodwin yang baru berusia 32 tahun mati dibunuh oleh kedua rekannya dan jasadnya dibuang ke salah satu telaga di daerah Poplar Bluff. Sejak pembunuhan tersebut, jasad anaknya tak pernah bisa ditemukan dan Connie terus meminta kepada pihak berwajib agar jasad sang anak bisa ditemukan. Usahanya tak sia-sia. Tahun 2017, kepolisian setempat pun menguras air telaga dan berhasil menemukan bagian panggul dan tulang paha yang diidentifikasi milik Edward. Namun karena kondisi telaga dipenuhi oleh lumpur tebal, pencarian sisa-sisa tubuh Edward pun dihentikan. Connie sang ibu tak rela. Ia bersama cucunya, yaitu anaknya Edward, akhirnya menyewa pompa air untuk sebisa mungkin menguras lumpur di dasar telaga. Berhari-hari Connie dan sang cucu mengorek-ngorek lumpur telaga demi bisa menemukan sisa-sisa tulang belulang anaknya. Usahanya tak sia-sia. Connie akhirnya berhasil menemukan sisa kerangka sang anak Edward di salah satu bagian telaga. Tangis haru bahagia bercampur kesedihan yang mendalam terdengar dari mulut Connie saat upayanya berbuah hasil. Cinta sejati tak pernah mati. Kisah dari Jepang berikut ini juga tak kalah mengharukan. Seorang pria bernama Yasuo Takamatsu tak pernah lelah berupaya mencari jasad sang istri tercinta yang menjadi korban tsunami pada 11 Maret 2011. Hingga kini, setelah 11 tahun bencana berlalu, Takamatsu terus mencari keberadaan jasad atau tulang belulang sang istri terkasih. Pasca bencana, pria yang kini berusia 65 tahun sempat mencari keberadaan jasad istrinya di reruntuhan puing-puing. Namun pencarian selama 2 tahun itu tak menghasilkan apa-apa. Ia pun menduga jasad sang istri terseret ke lautan. Maka dari itulah Takamatsu akhirnya mengikuti pelatihan menyelam agar bisa mencari jasad sang istri di dalam lautan. Tak percuma, tahun 2013 ia pun lulus dan mendapat lisensi diving. Sejak itulah, Yasuo Takamatsu sering menyelam di lautan untuk menemukan keberadaan jasad atau tulang belulang sang istri. Tak pernah mengenal kata lelah dan putus asa, hal tersebut terus dilakukannya hingga sekarang, atau 11 tahun setelah tragedi tsunami membunuh sang istri belahan jiwanya. Gendong teman selama 6 tahun. Sahabat sejati selalu ada saat kita sedang susah atau terpuruk. Sahabat sejati selalu rela berkorban demi kebahagiaan sang teman. Dan salah seorang yang layak disebut sahabat sejati adalah bocah 12 tahun asal Cina bernama Xu Bingyang. Bagaimana tidak, setiap hari Xu Bingyang rela menggendong sahabatnya kemanapun ia pergi. Ceritanya, sang sahabat sejak kecil yakni Chang Jie suatu ketika mengalami kelumpuhan sehingga tak lagi bisa bermain bersama teman-teman sebayanya.
Tak ingin meninggalkan sahabatnya, sejak saat itulah Xu Bingyang rela menggendong Zhang Jie pergi kemanapun, mulai dari pergi makan siang, naik turun tangga, atau mengelilingi sekolah. Selanjutnya, Xu Bingyang melakukan hal tersebut diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga, apalagi ibunya, karena ia takut sang ibu akan melarangnya. Kisah ini mengandung bawang, bikin air mata keluar. Kisah pilu menghampiri pasangan asal Jepang Hisashi Nishizawa dan Mai Nahakara. Di tahun 2007, 3 bulan sebelum hari pernikahan yang sudah direncanakan, si wanita yakni Mai Nahakara tiba-tiba kehilangan ingatannya. Ia juga sering mengeluarkan suara melengking ketika malam hari. Melihat kondisinya yang tak sehat, keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Pihak medis mengaku tidak dapat mengidentifikasi penyebab dan penyakit yang diderita Nakahara. Mereka hanya menyarankan pihak keluarga untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Tak sampai di situ, Nakahara pun sempat koma karena jantung dan paru-parunya tak berfungsi. Sadar keadaan anaknya, orang tua Nakahara pun meminta sang calon menantu, yakni Nishizawa, untuk mencari wanita lain. Namun Nishizawa menolaknya. Ia bersikukuh untuk menunggu kekasihnya sembuh. Setelah 4 tahun berlalu, kondisi Nakahara pun membaik, namun ia lupa dengan sosok kekasihnya. Tapi hal itu tak membuat Nishizawa kecewa. Ia terus berada di sisi Nakahara dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kesetiaan dan kasih tulus Nishizawa tak sia-sia. Setelah menunggu 7 tahun lamanya, Nakahara akhirnya bisa mengingat kembali siapa sosok Nishizawa sebenarnya. Dan akhirnya mereka berdua melangsungkan pernikahannya pada 2014. Mengizinkan suami menikahi mantan pacar. Pemirsa, bagaimana rasanya jika mengetahui pasangan yang dicintai ternyata belum bisa melupakan mantannya? Sesak rasanya, bukan? Tetapi wanita ini tidak marah. Ia justru merestui hubungan suaminya dengan mantan pacarnya. Kailan dan Vimala, sepasang suami istri asal India, memiliki kisah tak biasa dalam kehidupan rumah tangganya. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, sampai akhirnya sang suami yakni Kalyan kembali berkomunikasi dengan mantan kekasihnya Visakhapatnam. Tak cuma itu, Kalyan dan mantannya tersebut meminta restu kepada Vimala untuk menikah. Mengejutkan, meski hatinya sakit, namun Vimala ingin melihat suaminya hidup bahagia. Ia pun akhirnya merestui sang suami menikah dengan mantannya. Bahkan Vimala juga tak keberatan jika Kalyan dan Visakhapatnam tinggal di rumah yang sama dengannya. Wah, luar biasa wanita satu ini. Pemirsa, tak selamanya pasangan rumah tangga selalu hidup dalam kerukunan. Pertengkaran pasti pernah terjadi. Tapi apakah sebuah masalah membuat mereka berhenti untuk saling mencintai? Ternyata hilangnya rasa cinta justru membuat mereka murka membabi buta. Di India, seorang suami tega menjual ginjal istrinya sendiri secara diam-diam. Kisah tragis ini dialami oleh sang istri, Ranjita Kundu. Menurut pengakuannya, ia awalnya tak menyadari jika suaminya menjual ginjal miliknya. Semua bermula saat Ranjita didiagnosis menderita batu ginjal pada 2018. Sang suami pun meminta Ranjita untuk menjalani operasi demi kesehatannya. Tak ada rasa curiga, ia menuruti perkataan tersebut. Setelah menjalani operasi, selama bertahun-tahun, Ranjita sering merasakan sakit pada bagian bawah perutnya. Penasaran dengan apa yang dialaminya, ia pun memeriksa kondisinya di rumah sakit. Ranjita terkejut ketika dokter menyebut dirinya hanya memiliki 1 ginjal. Rupanya, operasi yang dilakukan pada 2018 bukan untuk menyembuhkan penyakit batu ginjalnya, melainkan saat itu suaminya mengambil ginjal miliknya untuk dijual. Sementara sang suami pergi meninggalkan Ranjita usai mencuri ginjalnya itu. Kalau sudah tak cinta, seseorang bisa saja melakukan hal gila. Seperti pria asal Michigan, Amerika Serikat bernama Brian Kozlowski. Ia tertangkap kamera ketika berusaha mencelakai istrinya. Dari rekaman CCTV, Brian terlihat memasukkan sejumlah obat alergi yang memiliki efek tidur ke dalam kopi yang akan disajikan untuk istrinya, Therese. Rupanya hal ini sudah terjadi berulang kali. Therese mengaku ia sebenarnya sudah menaruh curiga karena sering merasa mual dan mengantuk usai menenggak minuman yang dibuat suaminya. Setelah melapor ke pihak berwajib, Brian pun akhirnya mengaku bahwa ia sengaja meracuni istrinya karena dianggap mempersulit proses perceraian mereka.
Terima